Ada yang berkata bahwa ta'ziyah adalah bagian ibadah yang ghairu mahdhah, yaitu diperintahkan Rasulullah bukan sallallahu alaihi wasallam bukan karena alasan ta'abbud seperti layaknya salat, haji dan lain-lain. Ta'ziyah diperintahkan karena alasan sosial, yaitu untuk menghibur keluarga yang ditinggal. Sebagaimana makan yang diperintahkan karena masalah biologis, begitu pula dengan ibadah-ibadah ghairu mahdhah yang lain. Dengan alasan tersebut, mereka beranggapan bahwa kaifiyah ta'ziyah dikembalikan kepada adat atau uruf, karena memang disyariatkan bukan karena alasan ubudiyah. Dengan syarat tidak melanggar batasan syar'i, seperti meratapi kematian. Sedangkan pembatasan hari 1, 3, 10, 40, 100 tahun, 1000 hari itu kembali kepada uruf. Seperti layaknya makan, boleh 3 kali sehari, boleh 2 kali sehari, dan tidak ada larangan khusus hari-hari tertentu. Dan selanjutnya berkaitan dengan menghidangkan makanan, apabila keluarga yang menjenguk, itu juga kembali kepada uruf. Ya, kemudian selanjutnya bagaimana ada acara mengirim doa yang dihadiahkan kepada mayit. Mereka beranggapan ini bukan bid'ah karena kembali lagi masalah ibadah yang ghairu mahdhah. Kemudian mengisi takziah dengan tahlil dan hal-hal yang lain yang diniatkan untuk ibadah. Ya, ini dengan tujuan untuk menjadikan momen tersebut untuk mengingat nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan seterusnya, karena beberapa syubhat inilah banyak saudara-saudara kita yang mengikuti kelompok tertentu yang mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Ya. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian saling berselisih satu dengan yang lain, maka hendaklah kalian kembalikan itu kepada Allah dan juga Rasulnya. Dikembalikan kepada Allah maksudnya adalah dikembalikan kepada Al-Quran, dan dikembalikan kepada Rasul maksudnya adalah dikembalikan kepada sunnah Nabi SAW. Kalau memang kita saling berselisih satu dengan yang lain, maka harus kita kembalikan kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian memang beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Sepertinya penanya tidak bisa membedakan atau mungkin hanya sekedar menukilnya. Ya, antara ibadah yang mahdhah dengan sesuatu yang mubah. Ibadah yang tidak mahdhah dengan sesuatu yang mubah. Sepertinya beliau ini berdiskusi dengan mereka, dan kalau mereka berkata demikian, ini menjawabnya bagaimana gitu. Iya. Itu harus kita minta penjelasan, bisa nggak dia membedakan antara ibadah yang mahdhah dengan ghairu mahdhah, itu bedanya apa? Kemudian apa bedanya ghairu mahdhah dengan sesuatu yang mubah? Makan dan minum sesuatu yang mubah. Antum mau makan 2 kali, antum mau makan 3 kali, itu ya monggo, terserah antum gitu. Perkara yang mubah, boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau takziah, maka ini termasuk ibadah yang harus kita mengikuti Rasulullah SAW. Dia memang bukan mahdhah. Mahdhah itu kan artinya murni. Kalau sholat memang murni ibadah. Kalau takziah, dia ibadah kepada Allah. Kita dapat pahala, berarti kita harus mengikuti. Dan di sana ada hikmah yang lain, yaitu untuk menghibur
saudara kita. Demikian pula kita mengingatkan diri kita kepada kematian. Nah, ini perlu dia memahami apa perbedaan antara ibadah ghairu ma'dhah dengan perkara yang mubah. Takziah jelas ini suatu yang harus kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita diperintahkan, dianjurkan untuk melakukan takziah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal Ja'far bin Abi Thalib, beliau mengatakan kepada para sahabat, "Isna'u li ali Ja'far ta'am, fa innahu qad atahum ma yushghilhum." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian membuat makanan untuk Ja'far, untuk keluarga Ja'far. Karena telah datang kepada mereka, mereka telah ditimpa sesuatu yang membuat mereka sibuk, yaitu meninggalnya Ja'far. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang ada di sekitar keluarga mayit dianjurkan mereka untuk membuat makanan bagi keluarga mayit. Ini di sana ada unsur menghibur ya. Jadi mereka ketika ditinggal oleh misalnya suaminya, ditinggal oleh bapaknya, mereka tidak merasa sendirian. Kaum muslimin yang ada di sekitarnya itu mereka bahu-membahu, tolong-menolong untuk membantu dia gitu. Ya, dan batasannya adalah 3 hari. Takziah batasnya adalah 3 hari yang isinya adalah menghibur, dan ini tidak harus langsung ke rumahnya. Seandainya seseorang dia bertemu dengan keluarga mayit di kuburan, kemudian langsung mengatakan ahsanallahu azak, semoga Allah SWT ya memperbaiki keadaan dirimu, dan semoga Allah SWT menjadikan engkau termasuk orang yang sabar, kemudian mendoakan untuk si mayit, sudah cukup. Itu dinamakan dengan takziah. Maka cara bertakziah ini sudah ada tuntunannya dalam agama Islam. Ya, jangan sedikit-sedikit mengatakan ini kembali kepada kebiasaan, kembali kepada kebiasaan. Terus apa lagi tadi? Penentuan hari, 1 hari, 3 hari. Sudah ditentukan 3 hari, ya tidak lebih daripada itu. Kemudian yang terjadi kan bukan hanya sekedar orang datang untuk menghibur keluarga mayit, tapi di sana ada ritual-ritual yang lain. Ya, membaca bersama surat-surat tertentu, kemudian menghadiahkan. Ya, ini di sini dikatakan ya, bagaimana cara mengirim doa kepada mayit. Ya. Ini kan ya kembali ke uruf lagi begitu. Tidak ada. Jadi semuanya diurufkan gitu. Ya, ini ibadah. Ibadah seseorang ketika dia ingin mengirimkan pahala, kan dia ingin mendapatkan ganjaran dari Allah. Ya kan? Dia berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dia ingin dapat pahala. Dia dalam rangka ibadah, ini bukan lagi uruf gitu. Uruf itu seperti pakaian gitu. Kembali kepada masing-masing daerah, nggak masalah. Orang Arab punya pakaian sendiri, itu kebiasaan mereka. Mereka pakai, kalau zaman dulu pakai surban, ya kan? Sekarang sudah urufnya berbeda lagi di sana. Jarang yang pakai sorban diikat, itu jarang. Ya sekarang ada shimak namanya. Kan sudah berubah kebiasaan. Kita di Indonesia pakai peci, pakai sarung, itu kembali ke uruf masing-masing. Tapi kalau menghadiahkan pahala, ini kan dia mengharap pahala dari Allah. Ketika dia melakukan itu ingin diterima oleh Allah SWT, ini udah berupa ibadah. Gimana dia mengatakan ini adalah sebuah kebiasaan, sebuah uruf, sehingga dikembalikan kepada masing-masing. Ini perlu dipertajam lagi. Dia harus mengerti apa bedanya antara ibadah dengan kebiasaan. Allahu a'lam. Ya. Jazakumullah khairan.